warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C. Di sini saya akan membawakan materi tentang pasar input. Pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Kegiatan produksi akan berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan itu tersedia. Keberadaan faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Faktor produksi itu sendiri dapat berupa tanah, tenaga kerja, dan modal, serta pengusaha. Selanjutnya, ciri-ciri pasar input. 1. Tidak berwujud fisik, tapi berwujud kegiatan. Kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Ketiga, jenis permintaan dan penawaran sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Pasar produksi sumber daya alam atau tanah, yaitu semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, laut, udara yang sering disebut sumber daya alam. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja. Tentunya ketika seseorang contohnya ingin memproduksi sesuatu, maka yang dibutuhkan tentu itu tenaga kerja untuk membantu berjalannya proses produksi. Kemudian faktor produksi pengusaha, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa wirausaha, mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan. Nah, pengusaha di sini mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor-faktor produksi baik berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah produksi selesai, maka selanjutnya yaitu penentuan harga input dengan upaya pencapaian tujuan maslahah. Penentuan harga sendiri itu ada dua, yaitu 1. Nilai keadilan, 2. Pertimbangan kelangkaan. Selanjutnya, kelemahan pendekatan marginal. Itu ada 3. Konsep ini memiliki keterapan pada fungsi produksi yang memiliki homogenitas. Kedua, adanya persaingan sempurna dalam pasar faktor produksi. Ketiga, hanya memaksimumkan keuntungan dengan menetapkan tingkat upah dan tenaga kerja. Kemudian ada pula yang disebut penentuan harga input non-manusia. Penentuan harga input non-manusia itu sendiri ada 3. Pertama, input modal. Kedua, riba atau tambahan. Dan yang ketiga, bentuk kemitraan usaha. Input modal di mana produsen akan mencari pembiayaan dari bank-bank atau pasar modal atas penggunaan modal dari pihak lain. Kemudian produsen harus memberi kompensasi pada pemilik modal. Input modal di mana produsen akan mencari pembiayaan dari bank-bank atau pasar modal atas penggunaan modal dari pihak lain. Kemudian produsen harus memberi kompensasi pada pemilik modal. Kompensasi ini berupa bunga, yang dimana di dalam Islam riba itu diharamkan. Riba berarti tambahan, pertumbuhan, naik, membengkak, dan bertambah. Riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Kemudian bentuk kemitraan usaha itu terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana pihak modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian. Kemudian musyarakah yaitu akad kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.